Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil-huda wad-din liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya 'ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin jama'atan rahimakumullah. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpah rahmat, hidayah dan taufiknya serta nikmat-nikmatnya yang telah diberikan kepada kita semuanya. Saking banyaknya nikmat yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Akan tetapi Allah mengatakan wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit sekali orang-orang atau hamba-hamba yang bersyukur kepada-Nya. Maka dalam kesempatan hari ini, mari rasa syukur kita ungkapkan, kita buktikan dengan selalu meningkatkan rasa iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam arti takwa menjalankan segala apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, alladzina amanu wa kanu yattaqun, bahwasanya orang-orang yang beriman dan ada nilai-nilai ketakwaannya di dalam hatinya. Maka dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Hidup ini akan diberikan oleh Allah kebahagiaan, baik bahagia di dunia, lebih bahagia ketika nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin jama'atun rahimakumullah. Hampir 2 pekan kita ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Ketika bulan suci Ramadan 1 bulan penuh, kita berada di dalam madrasatul hayat, atau yang bahasa kita adalah pendidikan kehidupan yang
dididik langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hampir 1 bulan penuh kita diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Ini melatih dan mendidik kita untuk bisa menahan dan mengekang hawa nafsu kita. 1 bulan penuh kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk semaksimal mungkin menghindarkan dari perbuatan maksiat dan dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Ramadan 1 bulan penuh kita dididik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dijadikan manusia yang lebih baik. Kita diajarkan oleh Allah memperbanyak tadarus Al-Quran, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak sedekah, berbuat baik pada orang lain dan lain sebagainya. Ini tidak lain Allah mengajarkan kita supaya kita menjadi orang yang lebih baik dan sebagai hamba-hamba yang mutakin. Yang pada ujungnya kita sampai di bulan Syawal, merupakan hari kemenangan hari raya Idul Fitri. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Bulan Syawal atau kata-kata Syawal, kalau kita lihat dari segi arti, diambil dari kata-kata Syawal yang artinya irtafa'a, yaitu meningkat. Kalau kita definisikan adalah ketika kita ditinggal bulan suci Ramadan memasuki bulan Syawal, kita seharusnya bisa meningkatkan kualitas dan kuantitas kita ibadah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan kita menjadi hamba Allah sebagai hamba yang muslim. Ketika datangnya bulan suci Ramadan, banyak saudara teman kita yang berbondong-bondong sholat tarawih kita ikut, berbondong-bondong iktikaf kita ikut, tadarus Al-Quran kita ikut. Tetapi ketika masuk Syawal, kualitas ibadah kita menurun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak mau lagi membaca Al-Quran. Kita tinggalkan sholat sunnah, bersedekah dan lain sebagainya. Ini adalah hamba-hamba yang muslim. Ketika kita ditimpa musibah bencana, ekonomi kehidupan yang serba sulit, baru waktunya muslim kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi ketika kita diuji oleh Allah dengan kebahagiaan, kita melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah hamba-hamba yang muslimah. Hamba-hamba yang muslimah ini adalah hamba-hamba yang rugi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimakumullah. Maka ada sebuah makalah yang menyatakan laisa malabisal jadid. Hari raya bukanlah pakaian yang serba baru. Hari raya bukanlah pakaian yang serba mahal. Hari raya bukanlah banyak makanan dan minuman yang serba enak. Hari raya bukanlah bermewah-mewah, mobil yang baru, mobil yang mewah. Rumah kita cat, kita hiasi dan lain sebagainya. Inilah bukan hari raya. Akan tetapi walakinnal Id liman ta'atahu yasir. Yang dikatakan Idul Fitri adalah seseorang yang ketika ditinggalkan Ramadan
memasuki bulan Syawal, tingkat ketaatannya, tingkat ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semakin bertambah. Inilah sesungguhnya makna daripada Idul Fitri. Hadirin ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat rahimahullah. Ada beberapa ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Ali Imran yang berbunyi wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Yang kalau kita artikan bersegeralah untuk memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dapatkanlah surga yang luasnya surga, yaitu antara langit dan bumi. Semuanya ini diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah ciri-cirinya orang yang bertakwa? Maka Allah dalam ayat selanjutnya menjelaskan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ciri yang pertama orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mau menginfakkan hartanya, orang-orang yang mau mensedekahkan hartanya ketika dalam keadaan lapang ataupun sempit, orang-orang yang mau menginfakkan hartanya dalam keadaan senang ataupun susah. Ini orang-orang yang taqi, yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan orang-orang yang kemarin Ramadan ketika uangnya, hartanya banyak karena dapat THR dan lain sebagainya, sehingga banyak bersedekah. Ketika ditinggalkan Ramadan masuk bulan Syawal, dia tidak mau bersedekah, berinfak sama sekali. Bukan orang-orang yang kemarin Ramadan ikut-ikutan karena tahu pahala dari Ramadan akan dilipat gandakan sebanyak-banyaknya. Maka banyak orang-orang yang bersedekah, membantu fakir miskin, kaum duafa dan lain sebagainya. Akan tetapi ketika ditinggal Ramadan, dia tidak mau bersedekah sama sekali. Ini bukan ciri orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, yang takwa adalah cirinya kontinuer terus-menerus berinfak, bersedekah ketika dalam keadaan lapang ataupun dalam keadaan sempit. Ketika Ramadan kemarin uang kita banyak, harta kita banyak, tentunya sedekah kita, infak kita juga banyak. Kalau setelah Ramadan, setelah mudik, uang kita habis tinggal sedikit, jangan sampai kita tidak bersedekah sama sekali. Tetap kita sedekah, walaupun itu hanya sedikit. Sedekah yang terus-menerus walaupun sedikit, inilah ciri-ciri orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang nomor dua kata Allah, ciri-ciri orang yang takwa muttaqin kata Allah wal kadhiminal ghaidh. Orang-orang yang mampu menahan nafsu amarahnya. Ini yang nomor dua. Kalau kita kemarin sebelum Ramadan sering marah-marah, marah dengan keluarga kita, istri dan anak kita, marah dengan tetangga-tetangga kita karena sesuatu hal, marah dengan teman-teman kita atau teman seperjuangan kita karena suatu pekerjaan dan lain sebagainya. Maka setelah Ramadan ini ciri orang yang takwa adalah orang yang mampu mengendalikan nafsu amarahnya dari orang lain. Maka ketika kita disakiti hati orang lain, semaksimal mungkin kita bisa menahannya.
Kita lampiaskan dengan selalu ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan amarah kita umbar dengan orang lain, dengan karyawan kita, dengan mendatangi tempat-tempat maksiat. Bahkan yang lebih fatal kemarin berita-berita di TV, karena marah, karena percekcokan rumah tangga, akhirnya dilampiaskan dengan membunuh anak dan bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Ini bukan ciri-ciri orang yang mutakin, bukan ciri-ciri orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang takwa cirinya setelah Ramadan bisa menahan amarahnya. Yang nomor 3, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ciri-ciri orang yang mutakin adalah wal-'afina 'anil nas. Orang-orang yang mau memaafkan terhadap orang lain. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Seringkali kita hidup di dunia ini disakiti tetangga kita. Seringkali kita hidup di dunia ini dizalimi oleh teman-teman kita. Baik itu urusan keluarga, urusan pekerjaan dan lain sebagainya. Tapi ketika kita mau memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti kita, kita mau memaafkan orang-orang yang pernah menzalimi kita, ini adalah ciri-ciri orang yang bertakwa. Dan perlu dicatat, sebaik-baik manusia adalah seseorang yang mau memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat senang sekali ketika ada seseorang yang berbuat kebaikan. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini dan seterusnya kita bisa meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa berbenah diri untuk memperbaiki diri kita masing-masing, sehingga kita dijadikan Allah sebagai hamba-hamba yang mutakin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin jami'an rahimakumullah. Demikian khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم.